Manakala iman orang kuat, syariatnya tegak, akhlaknya pasti bagus ya kawan. Akhlaknya pasti bagus karena akhlak itu cerminan. Jadi kalau ada orang ngaku imannya kuat, syariatnya jalan, tapi akhlaknya bejat, bohong dia ya kawan. Nggak ada itu. Kalau akhlaknya rusak, berarti ada yang nggak beres sama imannya. Kalau akhlaknya rusak, berarti ada yang nggak beres tuh sama syariatnya, saudara. Hati-hati. Sama, kita introspeksi diri. Kalau kita sholat 5 waktu rajin, nggak pernah tinggal, tapi akhlak kita tetap jelek, masih suka bohong, masih suka mencuri, masih suka makan harta orang lain, saudara. Berarti periksa, ada yang nggak beres dalam kita punya sholat ya kawan. Karena kalau sholatnya beres, akhlaknya pasti bagus. Akhlak itu cerminan. Kita lihat aja akhlak kita. Kalau akhlak kita masih rusak sana, rusak sini, berarti ada nggak beres sama iman kita, ada nggak beres sama syariat kita. Yuk segera kita introspeksi dan memperbaiki diri. Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Nah, cuman ada yang lucu zaman sekarang. Yang lucunya apa ya saudara? Dia bilang, saya biar nggak sholat nggak apa-apa, yang penting kan akhlak bagus. Bagus dari mana lo nggak sholat? Saudara, sholat itu bagian dari akhlak kita kepada Allah. Yang perintahkan kita sholat siapa? Yang perintahkan kita sholat siapa? Jadi kalau kita nggak sholat berarti yang kita langgar hukum siapa? Yang kita lawan siapa? Yang melawan Allah punya akhlak? Nggak ada. Mana datang? Saya nggak sholat nggak apa-apa, yang penting akhlak bagus. Pala lu bomenyan. Dari mana datang akhlak bagus? Nggak sholat saudara. Justru sholat itu untuk memuliakan akhlak. Kalau orang nggak sholat berarti dia nggak punya akhlak kepada Allah ya kawan. Akhlak itu ada akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada Al-Quranul Karim, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada guru, akhlak kita kepada keluarga, akhlak kita kepada istri, akhlak kita kepada anak, akhlak kita kepada tetangga, akhlak kita kepada masyarakat, akhlak kita kepada alam sekitar kita, saudara. Ada lagi yang ngomong, saya nggak pakai jilbab nggak apa-apa, yang penting kan hati saya pakai jilbab. Saya nggak ngerti apa maknanya tuh. Saya putar kepala saya nggak paham. Saya belajar puluhan tahun itu kalimat saya nggak paham, Ustaz Atik. Nggak apa-apa saya nggak pakai jilbab, yang penting hatinya pakai jilbab. Ini omongan apa begini, saudara? Jilbab itu bagi perempuan kewajiban. Siapa yang perintah? Siapa yang perintah? Nah, kalau ada orang nggak mau pakai jilbab, berarti dia melanggar perintah siapa? Melawan siapa? Jadi kalau dia melawan Allah, saudara, berarti akhlaknya bagus atau tidak? Tidak, saudara. Terus berarti hatinya bagus atau tidak? Tidak, mana ada hatinya bagus. Maksudnya dia yang penting hati pakai jilbab. Mungkin dia maksud hatinya bagus, hatinya mulia. Dari mana datang hatinya mulia? Saudara, kalau perintah Allah dilawan, kira-kira jelas tidak? Jadi zaman sekarang ini ilmu aneh-aneh, saudara. Ilmu banyak yang aneh, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, saudara, yuk, Nabi sudah memelopori sejak 14 abad lebih yang lalu untuk kita semua. Yuk mari kita perbaiki akhlak kita, insya Allah. Jadi kalau ada yang nanya, Habib gimana sih supaya kita ini bisa sabar, akhlaknya baik? Ya sholat. Habib bagaimana sih supaya kita ini nggak pelit, nggak bakhil? Ya zakat. Habib bagaimana sih supaya nafsu kita ini bisa ditahan, hawa nafsu kita nggak diumbar? Ya puasa. Habib bagaimana sih supaya lisan kita nih mengucapkan kata-kata yang bagus? Ya baca Quran, ya zikir. Nah, karena itu semua adalah pemoles akhlak. Jadi kalau kita lakukan hal-hal yang baik, insya Allah akhlak kita juga akan baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah pelajaran kita pada kesempatan hari ini sebagai muqaddimah, sebagai pengantar. Karena sebetulnya ini bukan majelis ta'lim, ini majlisud diyafah. Majelis pertemuan. Yang datang kemari ada tamu dari berbagai majelis taklim, dari berbagai wilayah daerah, yang nanti silakan memperkenalkan diri, pimpinan rombongannya, dan menyampaikan apa pesan kesan yang ingin disampaikannya. Hur, Anda bebas mau menyampaikan apa di sini, saudara. Jadi tidak dihalang-halangi, silakan. Jadi barusan kita hanya tabarrukan.
Jangan sampai majelis kita ini nggak ada ayat Quran yang dibaca, nggak ada hadis Nabi yang dibaca. Jadi sengaja kita bacakan biar kita tabarrukan. Tabarrukan bil ayatul Qur'aniyah, tabarrukan bil ahaditsin nabawiyah, tabarrukan bil kalimit thayyib insya Allah. Nah itu yang saya mau sampaikan kepada semua yang hadir sini. Jadi sekarang saya ingin ngomongin sesuatu yang bakal bikin sebagian orang nggak nyaman. Tapi kadang-kadang kebenaran itu memang nggak selalu manis. Kalian tahu kenapa saya sangat mendukung Habib Rizik? Bukan cuma karena beliau berani bicara ke arah soal moralitas dan agama di tengah zaman yang semakin liberal ini. Tapi lebih dari itu, saya melihat ada banyak hal-hal absurd yang terjadi di komunitas kita. Salah satunya adalah fenomena wanita muslim yang bilang, nggak apa-apa nggak pakai jilbab, yang penting kan hatinya berjilbab. Hati berjilbab, apaan tuh? Itu omongan konyol banget. Saya serius, hati nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu action, itu behavior. Kalau kamu bilang hatimu berjilbab, tapi kelakuanmu dan penampilanmu nggak mencerminkan itu, ya maaf saja. Itu kayak ngeles, kayak cari pembenaran biar tetap terlihat cool di mata dunia. Kita hidup di era di mana standar moral diputar-balikan. Orang-orang bangga melawan aturan agama demi terlihat modern. Sementara mereka sendiri nggak sadar kalau mereka sedang tertipu oleh sistem yang mendekonstruksi nilai-nilai tradisional. Mereka pikir mereka bebas, padahal mereka justru jadi modak-mode pandangan publik dan opini orang lain. Ketika seorang wanita muslim bilang, aku nggak pakai jilbab, tapi hatiku berjilbab, mereka lagi menjustifikasi kemalasan spiritual mereka. Mereka lagi mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai hamba Allah. Kamu tahu kenapa jilbab itu penting? Bukan cuma soal agama atau syariat. Ini soal identitas, ini soal harga diri, ini soal menyatakan pada dunia bahwa kamu punya prinsip. Kamu bukan sekedar boneka yang ikut arus liberalisme yang mengatakan kalau perempuan harus telanjang untuk dihargai. Kamu adalah seorang muslimah, kamu punya standar yang lebih tinggi. Kamu punya Tuhan yang layak kamu hormati. Dan salah satu cara kamu menghormatinya adalah dengan menutup auratmu. Titik. Tapi lihatlah sekarang, ada banyak wanita muslim yang malah bangga nggak pakai jilbab. Bangga. Ya Allah, ini absurd banget. Mereka bilang, yang penting kan hatinya. Oke, kalau hatimu benar-benar berjilbab, kenapa kamu nggak mulai dari luar? Kenapa kamu nggak mulai dari hal yang paling dasar? Ini kayak orang yang bilang, aku atlet profesional, tapi nggak pernah latihan fisik. Gimana bisa kamu klaim sesuatu yang nggak kamu praktekkan? Ini juga soal pengaruh. Ketika seorang wanita muslim nggak pakai jilbab, dia nggak cuma mengabaikan kewajibannya, dia juga jadi panutan buruk buat generasi berikutnya. Anak-anak muda akan melihatnya dan bilang, boleh juga ya nggak pakai jilbab, katanya sih yang penting hatinya. Lalu mereka jadi generasi yang lemah, generasi yang nggak punya prinsip kuat, generasi yang gampang diombang-ambing sama tren dunia. Dan inilah mengapa saya sangat mendukung Habib Rizik. Beliau nggak takut bilang yang benar itu benar, yang salah itu salah. Di saat orang-orang sibuk cari alasan untuk ngeles dari tanggung jawab agama, beliau tegak di garis depan. Beliau nggak peduli kalau orang bilang dia keras atau konservatif, karena beliau tahu kebenaran itu nggak bisa dinegosiasikan. Islam itu nggak main-main, bro. Ini adalah agama yang sempurna, dan setiap aturannya ada hikmahnya, termasuk soal jilbab. Jadi buat para wanita muslim di luar sana yang masih bangga bilang yang penting kan hatiku berjilbab atau berhijab, saya minta kamu renungkan ini. Apakah kalian benar-benar sudah berusaha maksimal untuk taat sama Allah, atau kalian cuma cari pembenaran biar nggak terlihat kolot di mata dunia? Padahal dunia ini tidak akan peduli sama kalian 100 tahun lagi, tapi Allah sangat peduli dengan kalian hari ini dan nasib kalian di masa yang akan datang. Maka mulailah dari hal-hal yang paling kecil, mulailah dari luar, baru pelan-pelan dalam hatimu akan mengikuti.